Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah SWT. Semoga salawat dan salam selalu tercurah dan terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini masih sehat, ya, masih bisa mengikuti pembelajaran daring, ya, meskipun sudah berlaku selama hampir 2 bulan, ya. Oke, langsung saja hari ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita belajar tentang gaya, kemudian belajar tentang kuat medan listrik, hari ini kita masuk ke potensial listrik, ya, potensial listrik. Ya. Bapak ulang kembali sekilas, ya, tentang gaya kolom atau gaya listrik, ya. Kita kenal yang kemarin adalah F sama dengan gaya kolom ini, ya, gaya kolom, gaya kolom, ya, gaya kolom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masuk lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kuat medan listrik, ya. Itu sama dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, hari ini pembahasan kita masuk ke potensial listrik, ya. Potensial listrik, ya. Potensial listrik, ya. Potensial listrik dilambangkan dengan V, voltage, ya, sama dengan K Q per R, ya. Bisa kalian perhatikan di sini dari F itu K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian berikutnya adalah kuat medan itu E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, untuk potensial listrik tinggal R saja. V sama dengan K Q per R. Sama, ya, untuk definisinya atau nilainya, ya. Di sini nilai Q itu adalah muatan, ya, masih dalam kolom. R adalah jarak ke titiknya, masih dalam meter, dan nilai K-nya masih juga sama, 9 kali 10 pangkat 9. Ya, sedangkan V adalah potensial listrik. Potensial listrik. Satunya apa? Volt. Ya, satunya volt, ya. Berbeda dengan gaya kolom maupun kuat medan listrik. Di dalam potensial listrik merupakan besaran skalar. Jadi misalkan ada nanti lebih dari satu muatan, ya, maka tinggal dijumlah saja. Tetapi ingat, tanda muatan plus minusnya dimasukkan dalam perhitungan. Kalau kemarin kalian menghitung dalam gaya kolom maupun kuat medan listrik, tanda muatan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, tanda min dan plusnya, sedangkan di dalam potensial listrik harus dimasukkan, ya, masukkan. Jadi kalau misalkan ada beberapa muatan, ya, potensial listrik, ya, oleh beberapa muatan, maka persamaannya menjadi V sama dengan K Q1 per R1 plus Q2 per R2 dan selanjutnya. Nah, kalau misalkan Q2 nya itu min, maka tinggal min saja dan seterusnya, seperti itu. Jadi ini potensial oleh beberapa muatan. Langsung saja contoh, ya. CS contoh yang pertama. Misalkan ada 2 muatan plus, ya, dan min. Di sini min, ya. Muatan yang pertama ini Q1 misalkan, atau Q1, ya, kita pakai huruf besar aja. Q1 sama dengan 6 plus 6 mikrokolom. Sedangkan Q2 nya sama dengan min 2 mikrokolom. Nah, kemudian ternyata titiknya di sini, ya, di sini.
maka ini punya jarak, ya, punya jarak. Kalau menjadi seperti segitiga siku-siku. Kemudian jarak antara muatan ini 8 cm. Kemudian jarak titik ke muatan 1 6 cm. Ya, pertanyaannya berapa potensial di titik P, misalkan ini titik P. Berapa nilai potensial di titik P? Ya, maka kita bisa jawab bahwa Q1 kita ubah dulu ke dalam kolom 6 mikrokolom, maka sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Begitu juga yang kedua, maka hasilnya min 2 mikrokolom sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jaraknya R1. R1 itu jarak titik ke muatan 1, ya, maka 6 cm atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. R2 nya berapa? R2 adalah jarak muatan 2 ke titik, ya, jarak muatan 2 ke titik. Di sini 6 cm, ini 8 cm. Ini berapa centimeter? Nah, perlu kalian ingat ketika ada segitiga siku-siku, ya, maka bisa berlaku hukum Pitagoras, ya, berlaku Pitagoras, ya. Akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat, ya, maka sama dengan akar 36, ya, plus 64 sama dengan akar 100. Jadi nilainya 10. Jadi ini 10 cm. Maka R2 nya adalah 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, dari sini maka kita bisa menghitung sesuai dengan perusahaan dari potensial oleh beberapa muatan, ya. Maka V di P, ya, V di P sama dengan K, ya, Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 saja. Maka bisa kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 6 kali 10 pangkat min 6 per R1 nya 6 kali 10 pangkat min 2 plus min 2 kali 10 pangkat min 6 per 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, oke, setelah ini baru kita hitung. Ketika ada tanda kurung, maka tanda kurung ini kita kerjakan dulu, penjumlahan kita kerjakan dulu, baru kita kalikan, ya. Yang ini masih tetap sama, ini 10 pangkat 9, ya. Ini kita kerjakan dulu. 66 bisa dicoret, ya. Dapatnya 1, ya. 1 kali 10 pangkat min 2 naik jadi plus min 6 tambah 2 min 4. Min, kenapa min? Karena ini tandanya min. Plus kali min 2 per 10 atau 1/5, ya, 1/5 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, sebenarnya ini menghitungnya terserah, mau disamakan dengan penyebutnya juga boleh, ya. Jadi misalkan penyebutnya bisa kita gunakan 60, boleh saja. Atau mungkin kita kerjakan satu persatu. Ini cari dulu ketemu, ini cari dulu ketemu, boleh. Jadi nggak masalah mau pakai yang disamakan penyebutnya dulu, nggak masalah. Mau dicari satu persatu juga nggak masalah, ya. Silahkan, mana yang lebih mudah kalian bisa gunakan, ya. 1 dikurangi 1/5, berarti 1 ini bisa kita buat 5/5, kan, ya. 5/5 berarti 1 dikurangi 1/5 berarti 4/5, ya. 4/5 kali 10 pangkat min 4, hasilnya sama dengan 36 kali 10 pangkat 9 kurangi 4 itu 5/5 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, seperti itu. Ini cara pengerjaannya, ya. Jadi tanda jangan lupa, ya, ketika di potensial tanda dimasukkan dalam perhitungan. Taruh plus, ya, tinggal dijumlah, kalau min tinggal dikurang, dan seterusnya seperti itu. Insya Allah nggak akan kesulitan lah, ya, tidak akan kesulitan seperti itu.
ya. Ini untuk potensial listrik, ya. Kita lanjutkan, ya, ke kapasitor, ya, kapasitor. Oke, kapasitor. Kapasitor, ya. Kapasitor itu merupakan komponen dalam rangkaian elektronik, ya. Sebenarnya banyak sekali komponen-komponen dalam elektronik. Ada resistor yang bentuknya seperti gelang-gelang gitu, ada kapasitor, ada dioda, dan lain-lain, ya. Nah, dalam hal ini kita mempelajari tentang kapasitor. Seperti kapasitor ini, kapasitor itu secara mudahnya, ya, ketika kita punya kapasitor kemudian kita hubungkan dalam baterai, maka kapasitornya akan menyimpan potensial, menyimpan muatan di dalam kapasitor. Jadi menyimpan daya, ya. Nanti kapasitor kita hubungkan ke baterai, kemudian baterai kita lepaskan, kita ganti dengan lampu, maka lampunya akan nyala, tapi sebentar saja. Jadi hanya menyimpan energi sebentar. Oke, untuk persamaannya untuk kapasitor itu C sama dengan Q per V, ya. C itu sama dengan Q per V, ya. Q seperti yang sudah kita bahas, itu merupakan muatan dalam kolom. V itu adalah beda potensial, ya, dalam volt, dan C adalah kapasitor, ya. Satuannya dalam farad, ya, satuannya dalam farad, farad, ya. Jadi nanti farad itu sama seperti kolom, ya, ada mikrofarad, picofarad, dan seterusnya, seperti itu. Ya, kemudian ini secara umumnya, ya. Jadi nanti nilai ini bisa kita ubah. Misalnya kita mencari Q-nya, ya, maka Q sama dengan C kali V. Kalau kita mencari V sama dengan Q per C. Ini hanya mengubah ini saja, ya. Kita lanjutkan ke rangkaian kapasitor, ya, rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor, ya. Kapasitor ada dua, ya. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu seperti odong-odong, ya, sambung aja, ya. Di kapasitor itu kalau dilambangkan di dalam rangkaian itu seperti ini, nah, sejajar, garis sejajar. Maka kalau seri, maka kita bisa hubungkan, nah, seperti ini. Misalnya kita punya 3, ya, kita hubungkan dengan baterai. Nah, baterai itu lebih panjang salah satunya. Kalau yang kapasitor sama, kita namakan ini C1, C2, C3, ya, kapasitor 1, 2, C3. Maka dari sini kita bisa mencari, ya, nilai dari kapasitor penggantinya, ya. Jadi kalau pengganti itu artinya dari 3 ini bisa kita ganti dengan satu saja yang nilainya sama, ya. Ini bisa kita ganti dengan satu saja. Nah, seperti ini namanya CS penggantinya, ya. Maka untuk penggantinya, ya, kapasitor pengganti, ya, besarnya 1 CS, ya, sama dengan 1 C1 tambah dengan 1 C2 tambah dengan 1 C3, seperti itu, ya. Tinggal diseperkan saja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana muatannya. Muatan di dalam seri itu sama, ya, muatan keseluruhan, ya, muatan secara keseluruhan, muatan totalnya. Total itu sama dengan Q sama dengan Q1. Q1 itu artinya muatan di C1 itu akan sama dengan muatan di C2 sama dengan muatan di C3, atau muatan totalnya, ya. Muatan totalnya itu sama dengan di sini, dan di sini. Yang ketiga adalah beda potensialnya, ya, beda potensial. Bagaimana beda potensialnya? Maka V total, ya, yang enggak
angka 1, 2, 3 itu artinya total ya. V total, V yang di sini itu akan sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Jadi V di sini ditambah dengan V di sini ditambah dengan V di sini sama dengan V yang ini totalnya. Ini untuk seri ya. Jadi kalau seri itu muatan totalnya sama. Nah, oke. Berikutnya rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel ya. Paralel ya, paralel itu seperti apa? Paralel itu seperti piscok kali gitu ya. Jadi piscok yang ditumbuk-tumbuk ya, seperti ini tuh. Nah, kemudian ini baterai. Nah, ini C1, C2, C3. Makanya bagaimana pengerjaannya? Ya, maka bagaimana pengerjaannya? Yang pertama kita cari dulu kapasitas atau kapasitor penggantinya. Pengganti ya, ganti itu misalkan dari sini, dari 3 ini bisa kita ubah jadi 1 saja ya. Seperti ini. Nah, ini CP. Pengganti untuk paralel ya, maka CP sama dengan C1 ditambah dengan C2 tambah dengan C3, jumlah biasa saja, maka ketemu penggantinya. Kemudian yang kedua adalah muatan total. Muatan total maka berkebalikan dengan yang di seri. Yang total berarti ini Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Begitu juga dengan potensialnya. Potensial ya, potensialnya maka V balikannya dari V1 sama dengan V2 sama dengan V. Jadi kalau yang untuk paralel itu V yang di sini dan di sini dan sini itu sama ya. Kalau kita tahu ini beda potensinya 10, berarti ini 10 seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Oke, Bapak akan kasihkan satu contoh ya, mungkin nanti bisa lebih eksplorasi kembali ya, dengan berbagai macam rangkaian, apakah seri ataupun paralel ataupun kombinasi seri dan paralel. Oke, Bapak kasih contoh. Sebelum contoh ya, energi dulu ya. Jadi tadi ada rangkaian kapasitor itu seri, paralel, kemudian energinya dulu ya. Energi yang dipunyai oleh kapasitor maka besarnya lah W sama dengan setengah CV kuadrat ya, setengah CV kuadrat. W itu adalah usaha atau energi ya, sama energi satunya dalam joule. C dan V sudah tahu ya. Kapasitor, V adalah beda potensial. Oke, seperti itu. Dan ini bisa dimodifikasi ya. C kalau yang di soal misalkan diketahui itu ada Q muatan dan C, maka bisa kalian bisa menggunakan diubah aja ke sini ya. Diubah menggunakan ini. Ini bisa berubah tergantung mana yang diketahui. Tapi intinya ini C V kuadrat setengah CV kuadrat. Oke. Contoh soalnya ya. Contoh soal untuk rangkaian kapasitor. Oke. Misalkan ada dua muatan, dua kapasitor ya. Dua kapasitor katakanlah misalkan 20 mikrofarad ya, dan 60 mikrofarad ya. 20 dan 60 mikrofarad disusun seri dan dihubungkan dengan baterai 10 volt ya.
dia mengandung baterai 10 volt. Nah, apa yang ditanyakan? Yang pertama yang ditanyakan adalah kapasitor pengganti. Yang kedua, muatan total. Yang ketiga, muatan dan potensial masing-masing kapasitor. Kapasitor pengganti, yang kedua muatan total, dan yang ketiga adalah muatan dan potensial masing-masing kapasitor. Oke, yang pertama yang kita cari adalah kapasitor pengganti. Karena dia fusion seri, maka kita langsung saja seper CS sama dengan seper C1 tambah dengan seper C2 sama dengan seper 20 ditambah seper 60. Nah, kita samakan penyebutnya sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4/60. 4/60. Ini masih seper CS. Maka CS-nya tinggal dibalik saja. 60/4 sama dengan 15 mikrofarad. Nah, ini pengganti untuk seri. Ya. Ini yang pertama, yang A. Ya. Yang B, muatan total. Muatan totalnya berapa berarti? Ya, muatan totalnya sama dengan muatan untuk Q tinggal C kali V ya. C di sini apa? C total, berarti CS. Maka sama dengan 15 dikali V-nya 10 volt sama dengan 150 mikrocoulomb. Nah, CS kali V 15 kali 10 dengan 150 mikrocoulomb karena satuan dari muatan. Oke. Kemudian yang terakhir itu mencari muatan dan potensial masing-masing kapasitor. Oke, kita cari di sini aja lah. Yang C. Oke, yang C. Muatan dan potensial masing-masing kapasitor. Nah, muatan kita ingat bahwa untuk seri muatan itu sama tiap-tiap kapasitor ya. Di muatan ya, muatan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q sama dengan 150 mikrocoulomb. Ya, muatannya sama karena seri. Kemudian potensialnya bagaimana? Beda potensial itu V, maka V1 sama dengan Q1 per C1 ya. V sama dengan Q1 per C1 sama dengan Q1 nya 150 per C1 nya 20 ya, C1 nya 20, hasilnya sama dengan 7,5 volt. Kemudian V2 sama dengan Q2 per C2 sama dengan Q2 sama ya, 150 per 60, hasilnya 2,5 volt. Kalau kita hitung V-nya totalnya adalah V1 tambah V2 sama dengan 7,5 plus 2,5 10 volt. Nah, berarti benar ya. Berarti benar. Oke, begitulah ya. Semoga bisa dipahami. Ketika nanti kalian ada soal kemudian mendapatkan kesulitan, bisa kalian diskusi ya. Kalau memang mentok bisa tanya ke Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.